Rencana kita lanjutkan lagi bagian kedua, yaitu memperkuat fondasi bangsa, langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan signifikan dalam berbagai bidang. Namun untuk mencapai cita-cita bangsa secara penuh dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat fondasi yang telah terbentuk. Fondasi ini mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, dan politik yang semuanya harus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Ekonomi adalah tulang punggung dari setiap negara. Untuk memperkuat fondasi ekonomi, Indonesia perlu memastikan pertumbuhan yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif. Ini dapat dilakukan melalui satu, diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu seperti sumber daya alam dan memperkuat sektor lain seperti manufaktur, teknologi, dan ekonomi kreatif. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi risiko ekonomi dan fluktuasi harga komoditas global. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mampu bersaing di pasar global. Investasi dalam SDM yang berkualitas akan memperkuat fondasi ekonomi dan memastikan bahwa Indonesia dapat terus berkembang dalam jangka panjang. Peningkatan infrastruktur. Infrastruktur yang baik adalah fondasi dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan, bandara, dan jaringan internet harus terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah-daerah tertinggal. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan generasi penerus yang mampu melanjutkan pembangunan nasional untuk memperkuat fondasi pendidikan. Reformasi kurikulum. Kurikulum pendidikan harus terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman, termasuk penekanan pada keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, berpikir kritis, dan kreativitas. Pendidikan yang berorientasi pada masa depan akan memastikan bahwa generasi muda Indonesia siap menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas guru. Guru adalah ujung tombak dari pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru harus terus ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendidik generasi mendatang. Pendidikan berbasis karakter. Selain pengetahuan akademis, pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai Pancasila harus ditekankan. Pendidikan yang holistik dan menghasilkan warga negara yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki moral dan etika yang kuat. Sistem hukum yang kuat adalah fondasi untuk negara yang berdaulat dan adil. Untuk memperkuat fondasi itu, reformasi hukum, ya. Sistem hukum harus terus diperbarui untuk memastikan keadilan dan transparansi. Reformasi ini harus mencakup perbaikan dalam peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi. Korupsi adalah salah satu penghalang terbesar dalam pembangunan. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk memperkuat lembaga anti korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Akses terhadap keadilan. Setiap warga negara harus memiliki akses yang adil terhadap sistem hukum. Upaya memperkuat bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dan meningkatkan transparansi pengadilan harus menjadi bagian dari reformasi hukum. Indonesia adalah negara yang beragam
dalam hal budaya, agama, dan suku bangsa untuk memperkuat fondasi sosial dan budaya. Peningkatan dialog antar budaya dan agama mendorong dialog dan kerjasama antar kelompok yang berbeda untuk mempromosikan toleransi dan memperkuat persatuan nasional. Program-program yang dipromosikan keberagaman dan inklusi sosial harus diperluas. Pengembangan kebudayaan. Kebudayaan adalah identitas bangsa. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan lokal serta mempromosikannya di tingkat nasional dan internasional akan memperkuat identitas nasional dan meningkatkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Pemberdayaan komunitas lokal mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial berbasis komunitas. Sistem politik yang stabil dan demokratis adalah fondasi dari pemerintah yang efektif untuk memperkuat sistem politik. Pemilu yang adil dan transparan menjamin bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil adalah kunci untuk menjaga legitimasi pemerintah dan kepercayaan publik. Reformasi pemilu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas harus terus dilakukan. Penguatan kelembagaan demokrasi, lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR, MPR, dan lembaga peradilan harus diperkuat agar dapat menjalankan fungsi kontrol dengan keseimbangan kekuasaan dengan efektif. Partisipasi publik yang besar mendorong partisipasi publik dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Pemerintah harus memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Ya. Memperkuat fondasi bangsa Indonesia adalah tugas yang memerlukan upaya terus-menerus dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Dalam memperkuat fondasi ekonomi, pendidikan hukum, sosial, dan politik, Indonesia dapat memastikan bahwa kemajuan yang telah dicapai dapat berkelanjutan dan membawa manfaat yang merata bagi seluruh rakyat. Melalui kerjasama yang solid dan berkelanjutan, Indonesia akan mampu mewujudkan cita-citanya sebagai bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera, serta berperilaku aktif dan menjaga perdamaian dunia dan keadilan sosial di dunia. Ya. Oke, kita akhirin dulu pertemuan sampai sini. Ya. Sampai jumpa lagi dalam tulisan berikutnya.